Selamat bertemu kembali dalam berbagai pembahasan tentang berbagai permasalahan yang muncul dalam dunia pemasaran maupun tingkat ekonomi tertentu yang berkembang di masyarakat maupun di dunia akademis. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang preferensi konsumen. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang preferensi konsumen, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami tentang apa itu preferensi. Dalam berbagai literatur dapat diambil sebuah benang merah bahwa yang dimaksud dengan preferensi merupakan kecenderungan seseorang pada sesuatu yang menyebabkan preferensi seseorang dapat diartikan bahwa merupakan sesuatu yang tidak stabil. Artinya, preferensi tersebut atau kecenderungan tersebut dapat berubah-ubah karena berbagai elemen, karena berbagai faktor, dan juga karena berbagai situasi maupun kondisi. Kemudian yang menyebabkan mengapa dari preferensi konsumen ini dapat berubah di setiap waktu adalah karena adanya berbagai perubahan, misalnya perubahan tata nilai, kemudian adanya juga pengalaman hidup mereka yang pernah mengalami sesuatu, dan juga adanya perubahan situasi maupun kondisi. Dalam hal ini kita akan membahas tentang beberapa elemen atau faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen. Faktor yang pertama adalah bahwa adanya pengalaman yang bersifat pribadi, di mana pengalaman ini positif ataupun negatif dapat membentuk pembuatan dan penciptaan pandangan dan kecenderungan seseorang terhadap suatu hal. Tentu dengan pengalaman ini akan terpatri dalam benak masing-masing individu, sehingga dari pengalaman-pengalaman tersebut akan memunculkan berbagai rekaman-rekaman tentang sesuatu yang melekat betul dalam pikiran orang tersebut atau konsumen. Sebagai contoh bahwa dia pernah mengkonsumsi sebuah produk yang bisa saja barang ataupun jasa, dengan pengalaman-pengalaman positifnya tentu dia akan teringat betul bahwa produk A merupakan produk yang layak untuk dibeli, untuk dikonsumsi, untuk dimanfaatkan. Namun dalam porsi yang lain mungkin saja dia pernah mengalami dan merasakan bahwa pernah menggunakan sebuah layanan atau jasa atau produk yang lain dalam bentuk barang, namun kurang memuaskan untuk dirinya, sehingga menimbulkan keengganan untuk melakukan pembelian kembali atas produk-produk yang pernah mengecewakan hatinya. Oleh karenanya pengalaman pribadi ini tentulah sangat mempengaruhi dari preferensi seseorang dalam menentukan pilihan, bahkan sampai tindakan-tindakan apakah dia akan melakukan sebuah aksi pembelian atau tidak. Kemudian yang kedua, faktor yang sangat mempengaruhi preferensi konsumen adalah adanya keyakinan pribadi atau nilai-nilai yang pernah tertanam di dalam diri konsumen tersebut.
di mana orang akan cenderung memilih pilihan yang sejalan dengan nilai-nilai mereka seperti nilai-nilai agama, moral, adat, lingkungan, dan sekitarnya. Dan itu merupakan salah satu sesuatu yang wajar, mengingat dengan nilai-nilai yang melekat pada diri atau lingkungannya akan sangat mempengaruhi pola dan tingkah laku dari dia, terutama dalam memandang sesuatu apakah ia cukup diterima dalam lingkungan keyakinan yang diyakininya serta masyarakat sekitarnya. Misalnya saja kalau sedang ada di daerah tertentu yang mayoritas Muslim, mungkin juga ada bidang industri kuliner, tentu harus menyesuaikan bahwa ada sesuatu, ada barang-barang yang memang tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Pun demikian dengan daerah-daerah lain yang mungkin menganggap sesuatu produk kuliner itu tidak layak untuk dikonsumsi. Namun itu tentu tidak di semua daerah, tidak di semua tempat. Oleh karenanya ini memerlukan kearifan tersendiri dalam menangani, dalam menciptakan sebuah kondisi di mana keyakinan pribadi ini juga akan sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai di mana seseorang akan mampu menciptakan sebuah keputusan apakah dia akan menggunakan produk A atau menggunakan produk B yang kira-kira sesuai dengan keyakinannya, atau justru menghindari produk C atau D yang mungkin tidak sesuai atau kurang sesuai dengan keyakinannya maupun masyarakat sekitarnya. Lantas untuk faktor yang ketiga itu adalah emosi atau persepsi, di mana persepsi tentang suatu produk sebagai barang-barang berharga atau tidak. Ini dapat mempengaruhi keputusan pada proses pembelian, dan ini erat kaitannya dengan tingkat pendapatan dari manusia atau individu tersebut. Tentu ada sebagian masyarakat, sebagian individu yang menggolongkan, yang menilai bahwa suatu produk ini tergolong barang mewah, barang yang luar biasa. Namun di sisi yang lain ada sebagian masyarakat kita yang justru menilai itu tidak seperti penilaian dari si A tadi. Jadi ada beberapa penggolongan di mana mereka harus mengukur seberapa kuat sumber daya yang dia miliki demi mendapatkan sesuatu produk, baik itu barang maupun jasa, apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkannya. Sebagai contoh, bagi sebagian orang mobil mewah merupakan suatu kebutuhan, bukan lagi suatu keinginan. Namun di banyak masyarakat masih ada yang menganggap bahwa mobil mewah itu hanya dapat dibeli oleh mereka yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi atau sangat tinggi. Tentu ini menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dari masing-masing individu dalam menilai sebuah barang ataupun jasa layanan yang dia inginkan atau dia butuhkan. Oleh karenanya persepsi ini juga perlu mendapatkan perhatian serius dari para pihak yang memang menciptakan keadaan pasar agar keadaan pasar tersebut dapat terekstensifikasi, sehingga dengan adanya ekstensifikasi pasar ini dapat mengubah persepsi masyarakat di mana dari yang positif kemudian lebih positif dan jauh lebih positif lagi.
Itu tadi ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi preferensi konsumen, dan kemudian ada lagi yang keempat, yaitu informasi yang tersedia, di mana orang cenderung memilih opsi yang mereka kenal dengan baik, misalnya dari iklan. Ini tentu saja sangat wajar, apalagi dengan kemajuan teknologi, terutama kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, dan informasi. Saat ini telah menimbulkan suatu dampak yang luar biasa, yaitu di mana hampir semua usia produktif yang ada di lingkungan kita telah memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut tanpa terkecuali para produsen atau penjual, di mana hal itu salah satunya adalah pemanfaatan media sosial, yang mana dengan pemanfaatan media sosial tersebut masyarakat awam pun akan dididik, akan digiring untuk mengenal berbagai produk, mengenal berbagai barang ataupun jasa, sehingga akan tercipta sebuah kumpulan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk yang ditawarkan oleh para produsen atau para penjual. Oleh karenanya, dengan adanya iklan yang luar biasa, adanya yang namanya promosi, kemudian juga pengenalan berbagai produk, tentu ini sangat dapat memungkinkan seseorang untuk yang tadinya tidak mengenal sebuah produk, dari informasi yang ada mereka jadi mengenal. Setelah mereka mengenal dengan berbagai tambahan informasi lagi, maka akan memunculkan sebuah rasa penasaran. Dengan rasa penasaran tersebut, dengan tambahan informasi yang lebih lengkap lagi, dia akan meningkat, tidak lagi hanya penasaran, namun juga ingin mencoba barang tersebut. Oleh karenanya, dengan mencoba tersebut, mau tidak mau dia harus melakukan sebuah transaksi bisnis. Oleh karenanya, iklan ini, terutama iklan-iklan yang bermain di dalam media sosial, betul-betul sangat mempengaruhi, bahkan mengubah paradigma dari konsensus pasar yang selama ini telah ada, di mana produsen dan konsumen saling berhubungan dengan bantuan teknologi informasi maupun komunikasi. Kemudian faktor berikutnya atau faktor kelima yang dapat mempengaruhi daripada preferensi konsumen adalah konteks sosial dan budaya, di mana orang itu mungkin saja mengikuti tren atau mematuhi norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Tren itu merupakan sesuatu yang mungkin sulit untuk dibendung, apalagi seperti di faktor yang keempat tadi, dengan kemajuan teknologi dan informasi, tren ini semakin cepat tersebar ke arah-arah yang mungkin sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh orang-orang seperti pemasar maupun konsumen. Oleh karenanya, dengan adanya konteks sosial dan budaya ini, di mana orang-orang akan mengikuti tren sesuai dengan apa yang ada dalam benak mereka, berdasarkan berbagai informasi yang mungkin saja paling banyak saat ini adalah dari berbagai media sosial, baik itu yang sifatnya online maupun yang sifatnya offline. Tentu dengan kemajuan teknologi ini segalanya bisa berubah,
di mana opini masyarakat tentang suatu produk, tentang suatu barang, tentang suatu jasa dapat saja digiring oleh mereka yang mampu membentuk opini, sehingga ada kalanya produk-produk tertentu akan dapat meningkatkan perannya dalam hal kehadirannya di tengah-tengah pasar. Oleh karenanya bagi para pemasar tentu ini menimbulkan sebuah tantangan sekaligus peluang, mengingat dengan adanya informasi yang tersedia semakin banyak maka akan berhubungan dengan konteks sosial dan budaya, di mana tren ini dapat saja itu bersinggungan baik itu ke arah positif maupun ke arah negatif dari konteks sosial maupun budaya. Kita lanjut ke faktor berikutnya, yaitu faktor keenam, di mana ada situasi ekonomi. Tentu ketika sumber daya sangat terbatas, orang harus memilih di mana dia akan memposisikan dirinya, dan sesuatu itu apakah telah melalui sebuah pola tertentu, di mana biasanya seseorang telah memulai dan membuat pola-pola tertentu berdasarkan skala prioritas atas kebutuhan dan keinginannya. Oleh karenanya situasi ekonomi ini tentu tidak bisa dibiarkan berjalan begitu saja, karena yang namanya situasi ekonomi ini tentu sangatlah kompleks. Para pihak yang terlibat di dalamnya sangatlah banyak. Tidak hanya produsen, tidak hanya konsumen, tidak hanya distributor, tidak hanya mereka-mereka yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam proses transaksi bisnis. Namun di sini juga ada peran dari negara melalui pemerintah dengan berbagai regulasi yang ditetapkan guna menciptakan situasi ekonomi yang kondusif tanpa ada gejolak ekonomi yang terlalu drastis. Oleh karenanya dalam situasi ekonomi yang sangat kondusif akan dapat tercipta sebuah preferensi konsumen bahwa dengan sistem ekonomi dan situasi ekonomi yang telah mapan ini, kita tentu bagian dari konsumen maupun bagian dari produsen akan dapat memposisikan diri kita masing-masing. Apakah kita telah memandang sesuatu produk itu sudah prioritas atau belum? Kalaupun sudah prioritas, kita harus melakukan sebuah transaksi. Tentu seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dari membaiknya situasi ekonomi, akan semakin meningkatkan kapasitas konsumen untuk melakukan aksi-aksi transaksi-transaksi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Faktor berikutnya adalah tentang pendidikan dan pengetahuan dari konsumen itu sendiri, di mana individu yang lebih terdidik biasanya lebih cenderung membuat keputusan yang lebih informasional serta rasional, mengingat kalangan mereka ini termasuk golongan-golongan masyarakat tertentu di mana mereka sudah terbiasa untuk mengkonsumsi berbagai layanan informasi, sehingga dalam benak mereka tercipta sebuah database tentang berbagai produk yang ditawarkan di pasar. Dia tentu akan memilih dan memilah berbagai informasi guna meningkatkan sebuah pilihan yang paling tepat di antara berbagai pilihan produk yang ada, yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.
Dan yang berikutnya atau yang terakhir, sesuatu yang bisa mengubah preferensi dari konsumen adalah pengaruh media dan pemasaran. Ini sudah disinggung di atas, namun ini lebih fokus kepada media, di mana media dan pemasaran dapat mempengaruhi cara orang dalam melihat produk dan akhirnya mempengaruhi mereka untuk melakukan sebuah aksi pembelian atau aksi dalam bentuk transaksi. Memang yang namanya media, terutama media sosial, dapat mengubah segalanya. Individu A menjadi individu B menjadi individu C. Sekarang bukan sesuatu yang mustahil lagi, terutama dalam paradigma cara pandang, cara berpikir, dan cara melakukan sesuatu, cara memikirkan sesuatu, dan cara dalam mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kecenderungan seseorang tentang apa yang dia butuhkan, apa yang dia prioritaskan, apa yang dia inginkan, harus sesuai dengan kapasitas yang dia akan maui beserta dengan dasar-dasar dari berbagai informasi yang telah dia dapatkan dari berbagai media. Tentu ini menjadi sesuatu yang baru bagi para pemasar, terutama untuk meningkatkan kapabilitas serta kapasitasnya dalam merangkul publik sebagai pasar yang besar, di mana kita harus memanfaatkan ceruk pasar yang ada demi kemaslahatan kita semua, baik kemaslahatan bagi produsen maupun kemaslahatan bagi konsumen, sehingga akan didapatkan suatu kondisi win-win solution tanpa ada dispute di antara produsen maupun konsumen. Harapannya dengan demikian akan menimbulkan kesejahteraan yang meningkat, baik kesejahteraan bagi produsen maupun kesejahteraan bagi produsen. Demikian penjelasan singkat kita tentang preferensi konsumen, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di tombol Anda like, kemudian komen, kemudian Anda share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.